8 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini mengakukan peninjauan kembali (PK) kini masih menanti nasibnya. Pada sidang terakhir yang digelar Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024 lalu, Pengadilan Negeri Cirebon menggelar sidang PK dengan agenda keterangan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum terpidana Surdiman. Di sisi lain, Marliana, kakak dari korban Vian Cirebon, mengaku tak tenang jelang putusan Mahkamah Agung (MA). Sejumlah ahli bahkan turut menyoroti nasib para terpidana kasus Vina Cirebon. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, bahkan membocorkan nasib terpidana kasus Vina Cirebon jika PK yang ajukan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Menurut Reza Indragiri, nasib para terpidana kini berada di tangan MA. Ia membocorkan, jika terpidana kasus Vina yang kini terancam hukuman seumur hidup PK-nya dikabulkan oleh MA, maka mereka akan menghirup udara bebas. Kalau PK dikabulkan, maka simpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Nasib para terpidana juga akan berubah. Mereka akan kembali statusnya sebagai orang bebas merdeka seperti kita, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan YouTube Nusantara TV, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Namun, nasib terpidana kasus Vina akan semakin buruk jika PK-nya ditolak. Maka, akan ada kengerian soal respons masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kalau ternyata PK ditolak, saya tidak mau merespons lebih lanjut, karena hanya memunculkan kengerian yang luar biasa. Terkait dengan respons masyarakat maupun pertanyaan yang sangat mendalam tentang seberapa berkualitas sesungguhnya proses penegakan hukum di Republik ini, jelasnya. Di sisi lain, kakak Vina yakni Marliana mengaku tak tenang menanti putusan PK para terpidana kasus Vina Cirebon. Ia menegaskan, pihaknya sedari awal ingin kasus tersebut terungkap secara jelas. Namun, ia legowo jika nantinya putusan MA menyatakan jika para terpidana terbukti tidak bersalah. Keluarga percaya ke hukum terkait putusannya apa, keluarga menerima, kata Marliana. Menurut Marliana, ia tak memiliki bukti dan saksi yang bisa membuktikan Vina tewas karena dibunuh para terpidana yang saat ini sedang mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Di awal saya gak punya bukti dan saksi. Saya lemah. Makanya saya minta tolong ke Pak Rudiana mencari tahu, urainya. 8 tahun berlalu, Marliana dan keluarga memilih untuk pasrah menunggu putusan PK kasus Vina. Ia mengaku trauma bila harus berusaha mencari saksi dan bukti kasus Vina lagi. Kalau seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya, saya trauma, takut ada salah tangkap lagi, disalahkan lagi, saya ke arah pasrah. Kalau benar ini pembunuhan dan ada pelakunya, biarkan Allah yang mengadili, karena saya tidak ada bukti dan saksi, daripada salah tangkap menyusahkan orang, jelasnya. Apapun keputusan pengadilan, insya Allah saya dan keluarga menerima, sambungnya. Ia juga mengaku kasihan kepada para terpidana kasus Vina jika memang benar korban salah tangkap. Kalau salah tangkap ya syukur alhamdulillah. Kasihan kan kalau memang bukan pelakunya sampai nanti di dalam bui seumur hidup, kasihan juga, tandasnya.